karena udah nggak bisa jalan itu ya, terus lumpuh total, tangannya tuh nggak bisa kesini, numpang kesini. Kalau kalau bisa nimpang kesini nggak terlalu berat sebenarnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Di video kali ini saya mau sharing tentang pengalamanku pertama kali kerja di Taiwan. Jadi pertama kerja di Taiwan itu langsung dapat kerjaan yang berat. Beratnya seperti apa? Beratnya itu lansia yang dirawat itu nenek ya, udah lumpuh total. Jadi waktu itu pertama datang tuh kaget. Ya nggak kaget sebenarnya sih. Dari Indo itu udah tercatat job kita itu, job saya itu merawat lansia lumpuh total, sedodahak, pokoknya udah lumpuh total. Nah bener, sampai di Taiwan itu lumpuh total. Neneknya itu lumayan gemuk ya, berat. Pertama kali itu tangan saya tuh sering sakit. Jadi neneknya itu udah nggak bisa makan, udah nggak bisa bicara, minum susu lewat selang yang dimasukin lewat hidung ya, tembusnya ke perut. Nah jadi susunya itu ya kita biasa kayak bikin susu biasa. Nah untuk itu dimasukkan ke selangnya itu pelan-pelan, ada tekniknya. Kalau terlalu cepat bisa tersedak ya. Itu saya diajarin 3 hari sama orang Taiwan. Jadi pas datang itu ada yang jaga sementara, orang Taiwan ya. Karena yang sebelumnya itu yang jaga nenek itu sudah pulang, udah finish kontrak 3 tahun. Nah itu diajarin 3 hari. Jadi untuk minum susunya itu 5 kali. Ini kebetulan waktu itu saya masih ada catatannya ya. Jadi minum susunya itu jam 7 pagi, jam 11 siang, jam 3 sore, jam 7 malam, dan jam 11 malam. Nah sampai malam banget ya. Jadi waktu itu sampai kalau malam tuh suka pasang alarm, takut ketiduran. Nah setelah minum susu itu ada cek gula darah. Cek gula darahnya itu biasanya kalau nggak pagi tuh malam ya, pakai ini cek gula darah. Waktu itu tinggi terus ya, sampai 300-an. Emang dari awal datang tuh emang udah parah ya. Nah gula darahnya berapa kita tulis di sini, udah ada ya catatannya di sini, naik apa, tinggi atau rendah. Nah ada juga suntik insulin. Ini waktu itu nyuntiknya 20 ml. Kita suntik-suntik. Nah ini jarumnya. Jarumnya itu sekali pakai ya, langsung dibuang. Terus sebelum disuntik tuh kita pakai kapas dulu. Kapas yang sudah dikasih alkohol 75%. Nah seperti itu ya. Jadi perawatannya tuh seperti benar-benar merawat, kayak perawat di rumah sakit. Terus untuk minum obatnya itu pagi dan malam, sebelum minum susu dan sesudah minum susu. Nah untuk obatnya kan udah nggak bisa telan ya, nggak bisa nelan makanan.
Jadi obatnya itu digiling pakai ini yang lembut, nanti dimasukkan, ditambahin air, langsung diminumkan lewat selang. Setelah diminumin susu atau obat itu, kondisi selangnya itu harus bersih ya, ada tekniknya, harus di gini-giniin ya biar bersih. Kalau kotor itu, sempat pengalaman 1 kali itu selangnya lepas waktu saya ngangkat. Panik waktu itu ya, sampai panggil suster. Waktu itu bayar berapa lah, lupa, 200 apa 100 ente gitulah. Lalu selanjutnya kan ada luka di kaki nenek ya, jadi kita harus kasih salep ini, diganti perbannya. Ini pakai ini, terus ini dikasih ini. Nah ini salepnya. Kalau untuk penderita diabetes biasanya seperti ini salepnya yang warna hijau. Nah untuk tinggalnya itu ya, tempat tinggalnya itu benar-benar sepi banget di pinggir sawah ya, di tengah-tengah sawah ya, depan sawah, samping sawah, belakang sawah. Terus samping kanannya itu, samping kanan atau samping kiri itu berarti kalau dari sini ya samping kanan ya, jadi samping kanannya itu untuk ditanamin sayuran ya, seperti istilahnya seperti di tengah-tengah sawah ya, soalnya depan sawah, samping sawah, belakang sawah, sampingnya lagi untuk ditanamin sayuran. Nah bener-bener sepi banget ya di sana, juga tetangga jauh-jauh, nggak ada teman, sepi banget. Nah ini juga udah ada jadwalnya ya, dari bangunnya itu kalau saya jam 5 itu sholat dulu, terus jam 5.50 itu lipat selimut, buka jendela, buka gerbang. Kebetulan ada gerbangnya. Kalau jam 7 pagi biasanya majikan tuh datang nengokin, biasanya bersih-bersih tanaman sayuran atau ngecek obatnya ini udah habis apa belum, biasanya majikan yang racik. Terus jam 6 itu saya ngasih nenek cuci muka ya, cuci wajah, terus sikat gigi, terus ganti pempes. Nah, ada ganti pempesnya ya. Lalu jam 6.40 itu suntik nenek insulin. Nah insulin ini disuntik 20 ml. Nah suntik insulin ini 20 ml, lalu dikasih minum obat sebelum minum susu ya, lalu minum susu. Kalau minum susu itu atau minumin obat, ranjangnya ditinggikan, jadi ranjangnya itu seperti di rumah sakit. Nah jam 7 itu kalau saya biasanya nyiram tanaman atau nyapu halaman. Jam 7.30 itu turunin nenek dari ranjang ke kursi roda, lalu dijemur kurang lebih 1 jam. Nah sambil jemur saya bersih-bersih kamarnya. Jam 8.30 biasanya masukkan nenek ke rumah ya, lalu kasih minum obat setelah minum susu ya, tadi kan minum susunya sudah. Nah jam 9 kasih nenek minum air putih. Nah untuk minum air putih itu ada jadwalnya juga, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 5 sore, ada 3 kali, 100 ml atau 200 ml. Jam 10 kasih nenek balik badan. Untuk balik badannya itu 2 jam sekali, jadi balik kanan, balik kiri gitu ya. Terus untuk biasa aja kayak gini. Kalau nggak dibalik nanti pantatnya itu lecet.
Kasihan kalau lecet tuh. Jam 11 siang dikasih minum susu. Nah, jam 1 ini kasih nenek minum air putih lagi ya. 100 atau 200 ml. Jam 15 sore kasih nenek minum susu. Untuk jam 15.30 itu ya, kasih nenek mandi. Mandiin pun agak berat ya, karena udah gak bisa jalan itu ya. Terus lumpuh total, tangannya tuh nggak bisa kesini, numpang kesini. Kalau bisa nimpang kesini nggak terlalu berat sebenarnya. Ini benar-benar udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Jadi kalau mau mandiin itu kita taruh di itu kayak apa sih ya, kloset tapi ada kayak kursi rodanya gitu. Kita dorong ke belakang, karena kamar mandinya itu kayak rumah kayak zaman dulu ya, jadi kamar mandinya di belakang. Setelah mandi ya selesai, kalau habis mandi pun kadang itu kita udah selesai mandiin, dia buang air besar gitu, kita harus membersihin bener-bener ya. Waktu itu kerjaannya itu mainan kotoran itu. Jam 16.15 buang sampah. Jadi untuk jadwal buang sampah itu hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat itu jam 16:15. Untuk hari Minggu jam 15:15. Untuk hari Rabu dan Sabtu libur. Nah, kalau di sini buang sampah ada jadwalnya, ada mobilnya lewat. Jam 16.40 mandi, lanjut sholat. Jam 17 kasih nenek minum air putih. Lalu ajak jalan-jalan ya di sekitar rumah. Sepi di persawahan. Lalu jam 18 ya, jam 6 sore masukin nenek ke rumah. Jam 18.40 cek gula darah. Kalau cek gula darah ini kalau nggak pagi ya malam, cek gula darah. Lalu suntik insulin 20 ml. Kalau gula darahnya tinggi 22 ml. Lalu kasih obat sebelum minum susu. Lalu kasih minum susu ya, habis itu kasih obat setelah minum susu. Nah, untuk jam 19, jam 20 itu saya sholat maghrib, sholat isya. Nah, yang terakhir itu jam 11 malam ya, kasih nenek minum susu yang terakhir ya. Jadi sebelum kasih minum air susu itu kita ganti pampasnya dulu, basah atau enggak ya. Biasanya sih kalau sebelum tidur itu harus wajib diganti, karena kan waktu tidur itu lama. Terus kalau kebangun malam juga dicek basah atau enggak. Kalau basah kita ganti. Bener-bener ya, ini perawatan yang kayak suster beneran. Nah, itu tadi ya, pekerjaannya langsung berat. Nah, pas datang tuh kebetulan udah dikasih jadwal sama mbaknya, mbak yang sebelum saya datang itu. Nah, itu tadi sharingnya tentang pengalaman kerja saya ya, pertama kali di Taiwan, di majikan yang pertama. Makasih untuk teman-teman yang sudah menyimak ceritaku ya. Ini cerita pengalaman saya sendiri pertama kali kerja di Taiwan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.